Halo, perkenalkan nama saya Elviana dengan NPM 2075544. Saya dari Prodi D4 Akuntansi Perpajakan kelas 5B. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang akuntansi instansi pemerintah. Berikut prinsip akuntansi instansi pemerintah. Yang pertama ada penerimaan uang disetor ke BUD. Yang kedua ada pengeluaran bisa melalui mekanisme LS, dan yang ketiga pengeluaran bisa melalui mekanisme UP. Ada 5 transaksi terkait kas di SKPD. Yang pertama ada pembentukan UP, yang kedua ada ganti uang atau GU, yang ketiga ada tambah uang atau TU, dan yang keempat ada penyetoran sisa kas, lalu yang terakhir ada mekanisme UP dan LS. Istilah-istilah dalam akuntansi kas. Yang pertama ada uang persediaan atau UP. Uang persediaan adalah uang yang diberikan kepada PA atau KPA untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. Jadi, jika di akuntansi umum kita mengenal kas kecil. Nah, itu umpamanya seperti UP dan kas besarnya seperti kas di BUD. UP ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD. Lalu yang kedua ada ganti uang atau GU. Ganti uang adalah uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai. Jika di kas kecil, umpamanya seperti pengisian kembali kas kecil. Nah, yang ketiga ada tambah uang atau TU, yaitu ketika ada kebutuhan yang mendesak dan UP tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang atau TU. Lalu yang keempat ada pembayaran LS atau mekanisme LS, yaitu pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Nah, yang terakhir ada pembiayaan UP atau mekanisme UP, yaitu pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Berikut ada 4 jenis SPP atau surat permintaan pembayaran. Yang pertama ada SPP UP atau surat permintaan pembayaran uang persediaan. Yang kedua ada SPPGU atau surat permintaan pembayaran ganti uang. Yang ketiga ada SPPTU atau surat permintaan pembayaran tambah uang. Yang keempat ada SPPLS atau surat permintaan pembayaran langsung. Berikut ada akuntansi uang persediaan. Pada bagian ini kita akan membahas transaksi tentang UP. Ada 5 transaksi yang akan kita bahas. Nah, yang pertama ada saat diterimanya surat perintah pencairan dana uang persediaan dari BUD ke SKPD atau biasa juga disebut pembentukan UP. Lalu yang kedua ada pembayaran oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan UP dan pembayaran langsung oleh BUD atau bendahara umum daerah atau mekanisme LS. Yang ketiga ada penggantian UP atau ganti uang atau GU. Yang keempat ada tambah uang atau TU. Dan yang kelima ada penyetoran sisa atau UP. Mekanisme pembayaran belanja negara. Bagian alir mekanisme pembayaran tagihan. Yang pertama, dilakukan perjanjian atau kontrak antar PPK dengan pihak ketiga. Lalu perjanjian atau kontrak ini dicatatkan ke dalam kartu pengawasan kontrak di KPPN berdasarkan perjanjian atau kontrak pihak ketiga menyerahkan barang atau menyelesaikan pekerjaannya. Lalu pihak ketiga menyerahkan tagihan kepada PPK. PPK memverifikasi tagihan tersebut dan selanjutnya memutuskan apakah akan dibayarkan melalui mekanisme uang persediaan atau UP atau melalui mekanisme penerbitan surat permintaan pembayaran langsung atau disebut SPPLS. Apabila dibayar dengan UP, PPK menerbitkan surat permintaan bayar atau SPBY
kepada bendahara agar membayar ke pihak ketiga apabila penyelesaian bagian dengan penerbitan SPP LS. Selanjutnya, PPSPM menerbitkan SPM LS ke KPPN untuk bisa diterbitkan SP2D LS. Selanjutnya, pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan melalui transfer dari rekening kas negara ke rekening pihak ketiga. Selanjutnya ada pembuatan komitmen. Yang pertama ada perjanjian atau kontrak untuk PBJ. Perjanjian atau kontrak untuk PBJ terbagi menjadi 5, yaitu ada bukti pembelian, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian atau kontrak, dan surat pemesanan. Lalu yang kedua ada penetapan keputusan. Penetapan keputusan terbagi menjadi 2, yaitu ada surat keputusan dan surat tugas. Selanjutnya ada 2 jenis metode pembiayaan. Nah, yang pertama ada pembayaran langsung atau LS. Pembayaran langsung adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada penyedia barang atau jasa atas dasar perjanjian atau kontrak melalui penerbitan SPM LS. Yang kedua ada pembayaran beban atau UP. Pembayaran beban adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Selanjutnya ada penyelesaian tagihan melalui mekanisme pembayaran LS, yaitu penyedia barang atau jasa mengajukan tagihan atas penyelesaian pekerjaan disertai dengan bukti pendukung kepada PPK. Lalu, PPK melakukan pengujian dan penelitian material dan formal tagihan. Dalam hal tagihan memenuhi syarat, PPK menerbitkan SPP kepada PPSPM. Lalu, PPSPM melakukan pengujian SPP dan bukti pendukung. Dalam hal SPP dan bukti pendukung memenuhi syarat, PPSPM menerbitkan SPM. Selanjutnya ada penyelesaian tagihan melalui UP. Yang pertama yaitu pihak ketiga atau penerima uang muka kerja mengajukan tagihan disertai bukti pendukung, atau dalam penerima uang muka kerja mengajukan permintaan uang muka kerja disertai bukti pendukung kepada PPK. Lalu PPK menguji tagihan atas UP. Apabila memenuhi syarat, maka diterbitkan surat perintah bayar atau SPBY kepada bendahara pengeluaran. Lalu bendahara pengeluaran atau BPP melakukan pengujian. Setelah memenuhi syarat, SPBY dibayar oleh bendahara. Berikut mekanisme GUP. Yang pertama yaitu bendahara pengeluaran menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK. Atas dasar bukti pengeluaran tersebut, PPK melakukan pengujian apabila memenuhi syarat menerbitkan SPP GUP. SPP GUP beserta bukti pendukung disampaikan kepada PPSPM. PPSPM melakukan pengujian SPP GUP dan bukti pendukung. Dalam hal SPP GUP dan bukti pendukung memenuhi syarat, PPSPM menerbitkan SPM GUP. Lalu materi yang kedua ada akuntansi belanja barang dan jasa, beban, dan persediaan. Akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh perintah. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Berikut ada 3 klasifikasi belanja. Yang pertama ada belanja operasi, yaitu belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Lalu yang kedua ada belanja modal, yaitu belanja modal tanah, peralatan, dan mesin. Yang ketiga ada belanja tak terduga, yaitu bencana alam dan bencana sosial. Lalu ada 3 prinsip pengakuan dan pengukuran belanja barang dan jasa. Yang pertama, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah
Yang kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Yang ketiga, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA. Selanjutnya ada pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Berikut contoh pencatatan belanja di buku jurnal. Ada belanja pada estimasi perubahan SAL. Lalu belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA setelah akun pendapatan. Lalu yang kedua ada akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Berikut klasifikasi beban. Klasifikasi beban ada 4. Yang pertama ada beban operasi, yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial. Lalu yang kedua ada beban transfer, yaitu beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, lalu beban transfer bantuan ke desa. Lalu yang ketiga ada beban non-operasional, yaitu defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang. Yang terakhir ada beban luar biasa, yaitu tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran dan tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, kejadiannya di luar kendali pemerintah. Berikut ada 4 prinsip pengakuan dan pengukuran beban. Yang pertama, timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Lalu yang ketiga ada terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Yang keempat adalah koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Selanjutnya ada pencatatan beban. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional atau LO dan neraca pemda. Berikut ada contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan 2 mekanisme pembayaran, yaitu GT atau TU di SKPD dan LS di SKPD. Nah, di sini dapat kita lihat yang pertama ada beban pada kas di bendahara pengeluaran. Yang kedua ada kas di bendahara pengeluaran pada rekening PPKD. Lalu mekanisme LS di SKPD yaitu ada beban pada rekening PPKD. Lalu beban disajikan atau dilaporkan dalam laporan operasional atau LO. Selanjutnya yang ketiga ada akuntansi persediaan. Akuntansi persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Berikut contoh persediaan. Yang pertama ada persediaan ATK, persediaan benda akun,
persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, dan persediaan amunisi. Lalu ada prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan. Yang pertama yaitu persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Lalu persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Lalu persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Lalu persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Lalu saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Lalu ada persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut ada contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan melalui mekanisme UP. Yaitu ada persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Berikut ada contoh soal yang pertama yaitu dibayarkan gaji bulan September tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyer Jaya sebesar 600 juta. Berikut contoh soal melalui mekanisme LS. Yang pertama ada pembuatan SKPD, yaitu jurnal LRA dan jurnal LO. Jurnal LRA-nya yaitu ada belanja pegawai pada perubahan sal sebesar 600 juta. Lalu jurnal LO-nya yaitu beban pegawai pada rekening PPKD sebesar 600 juta. Yang kedua melalui pembukuan PPKD, yaitu jurnal LO-nya rekening SKPD pada kas di kas daerah sebesar 600 juta. Yang kedua ada contoh transaksi SKPD, yaitu dibeli perlengkapan kantor sebesar 80 juta melalui mekanisme UP dan GU. Yang pertama ada pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas. Terdapat dua jurnal yaitu jurnal LRA dan jurnal LO. Jurnal LRA yaitu belanja barang pada perubahan sal sebesar 80 juta. Lalu jurnal LO-nya yaitu beban barang pada kas di bendahara penerimaan sebesar 80 juta. Lalu yang kedua ada pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU, yaitu ada jurnal LO, yaitu rekening PPKD pada kas di kas daerah sebesar 80 juta. Nah, selanjutnya ada pembukuan PPKD, itu ada jurnal LO, yaitu rekening SKPD pada kas di kas daerah sebesar 80 juta. Lalu yang terakhir ada contoh transaksi persediaan. Nah, pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 6 juta. Nah, yaitu ada jurnal LO, yaitu persediaan pada beban persediaan sebesar 4 juta. Baik, cukup sekian dan terima kasih.